Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Hari ini kita kedatangan lagi satu buah produk dari brand favorit gue nih, Tozo. Yang awal dateng serius kita nggak tahu Tozo itu siapa, dari mana, entah berantah. Tapi setelah mencoba beberapa produknya, seperti kalian tahu ya, banyak banget yang kita rekomendasikan gitu untuk produk-produk Tozo. Nah, khusus hari ini kita akan membahas soal satu produk lain yang dijual oleh Tozo, yaitu adalah smartwatch-nya. Ini adalah seri Watch S2. Kira-kira nih bakal sebagus produk-produk dari TWS-nya nggak ya untuk smartwatch-nya? Kita langsung masuk aja ke videonya. So, perkenalkan sekali lagi, ini adalah Tozo Watch S2. Yang mana kalau dari packagingnya ini khas Tozo banget ya, minimalis, nggak pakai gimmick anu-inu yang aneh-aneh. Dan seperti biasa, untuk di dalamnya kalian akan mendapatkan satu buku manual beserta dengan garansinya, kemudian smartwatch beserta strapnya, dan yang pastinya dapat juga kabel charger 2-pin magnet connector. Yang mana kabel ini bakalan langsung terpakai karena di awal untuk mengaktifkan smartwatch-nya ini dibutuhkan sambungan dari si kabel ke power adapter. Sekarang kita bahas dulu deh build dan desainnya. Ini bukan barangnya, tapi yang ini nih yang gue pegang. Tozo Watch S2 yang seperti teman-teman lihat, ini bentukannya kotak seperti ini ya, mirip inspired dari Apple Watch, dengan dimensinya di sekitar 44 ke 38 dengan tebal 10 mili. Sementara untuk strapnya ini kurang lebih di 22 mili, dan untuk bobot totalnya di sekitar 41 gram. Secara material ini campuran antara plastik dan juga logam, ini aluminium deh kayaknya, yang kesannya jadi lebih premium ya. Dan jujur kalau build quality, meskipun tadi campuran antara sebagian plastik dan juga sebagian aluminium, tapi ini kokoh sih, dalam artian ini sempat jatuh jujur, terus sempat juga kebentur pas lagi buka pintu. Tapi setelah diperhatikan masih aman-aman aja, nggak ada goresan satupun. So, untuk build quality gue acungin jempol sekali lagi, sesuai dengan namanya Tozo, yang mana dari TWS-TWS-nya juga itu selalu yang terbaik ya untuk build quality-nya, yang selalu waterproof. Begitu pula dengan si smartwatch S2 ini, karena dia juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi 5 ATM. Jadi aman banget di bawah nyemplung 50 meter. So ya, untuk build quality cakep lah. Sementara kalau untuk strapnya ini dia berbahan silikon yang waktu awal di unboxing sih kerasa banget kaku ya. Tapi setelah beberapa minggu ini gua pakai, dia kerasa lebih fleksibel. Dan untuk di bagian dalamnya atau bagian belakangnya ini menggunakan sistem quick release yang sama sekali tidak menonjol lubangnya keluar. Jadi di satu sisi ini menambah keamanan, tapi di sisi lain ketika mau ngebuka gitu ya, mau ganti si strapnya misalnya, ini kalian harus pakai alat atau mungkin harus ada kuku untuk mencongkel si bagian pin quick release-nya ini. Dan dari segi material, meskipun dia masih silikon, tapi ketika dipakai ini masih nyaman. Plus kalau selama ini gue pakai, gue kan kulitnya agak sensitif ya terhadap gesekan dan juga smartwatch gitu. Ini tuh tidak menimbulkan adanya iritasi gitu, gatal-gatal gitu. Pokoknya aman banget untuk menggunakan si strap silikonnya. Nah, kalau untuk desainnya sendiri ini ada dua pilihan warna sih, yang hitam dan juga yang abu-abu. Plus untuk ukuran lebarnya ada yang 40 dan 44 mm. Mirip banget lah sama Apple Watch. Meskipun sekilas doang ya miripnya, karena dari segi layar, which is my main concern, ini kelihatan banget sih. Dia tuh di bagian atasnya layarnya beneran flat instead of curving. Terus ini kelihatan antara rasio dial dengan si bagian bodinya nih kurang kurang sama antar sisi-sisinya, terutama di bagian dagu. Jadi di dagu si smartwatch-nya ini agak lebih tebal dibandingkan bagian jidatnya. Yang mana untuk layarnya sendiri ini ukurannya 1,69 HD full color touchscreen, yang gue curiga panelnya menggunakan IPS LCD sih, karena gak disebutin ya dengan jelas di websitenya, di manualnya. Tapi kalau dari reproduksi warna yang dihasilkan sih kelihatannya masih IPS ya, belum sampai ke tingkat AMOLED. Tapi meskipun belum pakai AMOLED, ini gue suka sih dari segi layarnya, karena dia kerasa tajam banget gitu gambarnya, dan warnanya juga pop up keluar banget. Cuma yang gue sayangkan adalah dari segi fluidity-nya. Jadi
Kalau gesture scrolling up, scrolling down, kanan, kiri tuh masih kerasa agak patah-patah aja sih. Agak kurang sesuai lah untuk sekelas Tozo ini. Dan kalau untuk kecerahannya sendiri ini ada 5 tingkat ya. Yang kalau gua pribadi sih di rumah itu biasanya cukup pakai yang paling rendah di level 1. Misalnya outdoor lagi terik banget, itu pakai di level 3 pun udah aman. Jadi itu bakal lebih menghemat baterai juga. Sementara kalau masuk ke user interface dan connectivity ini terbilang cukup umum sih. Ada 2 UI nih. Pertama yang menggunakan touchscreen dari layarnya langsung dan menggunakan tombolnya. Nah kalau untuk layar secara gesture kalian bisa slide ya. Slide kanan atau kiri ini quick access untuk ke aplikasi-aplikasi yang kalian sering pakai. Kemudian slide ke atas ini masuk ke quick setting. Slide ke bawah ini untuk memunculkan notifikasi. Dan ada gesture tap and hold ini untuk mengganti watch face-nya. Sementara satu buah tombol di sampingnya yang sebelahan nih sama lubang mikrofon kecil ini fungsinya selain untuk tombol power on dan off, ternyata dia juga untuk mengaktifkan voice assistant. Gesture lain yang dimiliki layarnya ada raise to wake gesture, jadi kalau diangkat dia bakal langsung nyala. Cuma belum ada tap to wake gitu sih. Dan yang gue sayangkan satu lagi adalah tidak adanya lock screen. Jadi kadang ketika nyala terus kegesek nggak sengaja gitu, dia bakal tiba-tiba masuk ke aplikasi apa gitu si smartwatch ini tuh. Sementara kalau untuk koneksinya ini gue nggak dapat juga infonya baik di user manual, baik di website Bluetooth version yang dipakai oleh Tozo Watch S2 ini. Tapi kalau dari pengalaman gue sih secara koneksi lancar ya antara si watch dengan si smartphone itu nggak pernah ada tiba-tiba putus, kecuali memang dari rentang jaraknya. Nah kalau untuk jaraknya sendiri dari pengetesan gua sih kalau pindah kamar sebelah masih aman, pindah ke kamar sebelahnya lagi masih aman, tapi setelah keluar pintu ke kamar sebelahnya lagi itu mulai langsung terdisconnect gitu si smartwatch ini. Jadi kurang lebih sekitar di 6 meteran kalau indoor dan banyak betonnya, tapi kalau outdoor sih masih aman di 10-15 meter. Nah yang gue suka ketika terdisconnect karena jarak gitu ya, seperti kamu dan dia, ketika mendekat lagi itu bakalan balikan. Gimana? Ya gitulah, ngerti lah ya. Oke. Untuk pairingnya juga cukup gampang sih, meskipun harus pakai aplikasi Tozo Fit yang bisa di-download baik di iOS maupun di Android. Nanti tinggal buka aja aplikasinya, klik add device, bakal auto nongol tuh, atau bisa juga scan QR code. Terus bakal ada permintaan pairing, klik OK, beres deh. Yang mana fungsi aplikasi di HP itu juga menjadi GPS dari si smartwatch ini ya, karena dia belum ada built-in GPS. Misalnya kalian mau outdoor workout. Plus untuk di dalam aplikasinya ini seperti umumnya ya, untuk melihat summary dari activity kalian, kemudian dari workout kalian, terus mau setting si smartwatch-nya ini, dan juga untuk mengganti watch face-nya. Yang mana kalau dari watch face di dalam apps-nya ini ada 6 tema dengan total hampir 100 watch face. Budeh, banyak banget tuh. Meskipun by default dia ini tuh hanya ada sekitar 7 atau 8 gitu di smartwatch-nya. Tapi ada tambahan hampir 100 watch face di aplikasinya, dan itu semua gratis. Plus bisa juga custom menggunakan foto atau mungkin karya-karya kalian, atau mungkin teman-teman yang main NFT gitu ya, Sultan, siapa tahu bisa dipasangin kayak di smartwatch ini. Tapi kalau Sultan sih kagak beli ini kali ya, jam tangannya. Iya. Dan tentu settingan-settingan lain seperti notifikasi, kemudian sedimentary reminder, kemudian kalau teman-teman cewek gitu ya yang siklus menstruasi itu bisa juga diakses melalui aplikasinya, dan pastinya ada juga untuk update firmware. Jadi udah cukup lengkap lah untuk fitur-fitur di dalam aplikasinya. Kita lanjut ke fitur produktivitasnya nih. Yang dimiliki oleh Watch S2 ini mulai dari weather app, meskipun harus synchronize ke HP kalian, music control, find phone, kemudian stopwatch dan timer, incoming call notice, dan notification tentunya. Tapi yang gue agak kurang suka nih ya untuk notifikasi, jadi misalnya ada pesan masuk dari Line gitu, misalnya dia bakal nongol ping, logonya doang gitu, atau Instagram ting, logonya doang gitu. Kalian harus tap baru deh kelihatan teksnya apa. Mungkin itu dilakukan Tozo untuk meningkatkan keamanan kali ya, biar nggak ada orang kepo terus ngintip gitu. Jadi lebih aman, tapi di sisi lain ya ada tugas tambahan aja untuk melihat notifikasi tersebut. Plus berhubung gua pengguna WhatsApp Business, nah buat teman-teman juga yang pakai WhatsApp Business ini nggak kepake sih, dalam artian
nggak ada notifikasi yang bisa dimunculkan dari WhatsApp Business ke smartwatch ini. Tapi kabar baiknya nih buat teman-teman yang mungkin berada di Amazon ecosystem menggunakan Alexa untuk smart assistant-nya. Si Tozo Watch S2 ini udah ada built-in Alexa-nya cuy. Itu jarang banget gue temukan sih di smartwatch kelas mereka. Tapi berhubung di Indonesia gue pribadi nggak tahu ya pengguna Alexa nih berapa banyak. Kalau gue pribadi sih nggak make ya, karena harus bikin account dulu, harus synchronize dulu di aplikasinya tuh. Jadi fitur tambahan yang mungkin kalau memang teman-teman punya dan pakai Alexa ini bakal ngebantu. Tapi kalau untuk gue pribadi sih nggak terlalu kepake. Nah sekarang untuk fitur health and fitness trackernya nih ada apa aja kira-kira? Masih tipikal sih ya sebenarnya, mulai dari heart rate, kemudian blood oxygen, kemudian stress level, breath training, kemudian activity dan sports mode, which is kalau sports mode ini banyak ya, lebih dari 20 gitu deh. Dan kalau untuk sports mode atau workout mode itu akan diakses data-data mengenai step counter, calorie counter, dan ada notifikasi misalnya heart rate kalian mencapai batas maksimal anaerobik. Anaerobik itu kalau setahu gue di atas 130 sampai 140-an, yang mana badan kalian beneran lagi ngebakar semua kalori di tubuh kalian. Dan itu fitur tambahan yang menarik ya kalau memang kalian ingin memonitoring kesehatan kalian di sini. Dan yang gue suka fitur-fitur health tadi itu kalau dibandingkan dengan medical device gitu yang biasa dipakai di klinik atau puskesmas misalnya, ini masih akurat ya, dalam artian perbedaan antara misalnya heart rate gitu ya, di sini tuh 907 gitu misalnya, di yang tunjukkan oleh alat medical juga kurang lebih segitu, paling hanya beda 1-2 digit doang. Nah untuk pengukuran heart rate-nya ini ada semacam 2 mode gitu ya, intelligence sama real time kalau nggak salah. Dan kalau yang gue tangkep sih, kalau yang real time itu lu literally 24 jam 7 hari non-stop dan akan berpengaruh terhadap daya tahan baterainya. Sementara kalau yang intelligence itu lebih ke yang mungkin krusial aja dan hanya per beberapa saat gitu ya, nggak yang full time monitoring. Jadi itu akan lebih berdampak ke baterai yang lebih awet. Terus kalau untuk sleep tracking ini agak labil sih. Jadi kadang dia akurat gitu ya, misalnya gue tidur jam 1 malam kemudian bangun jam 5 subuh, benar gitu datanya tuh keluar di situ berikut dengan deep sleep-nya. Tapi kadang gue tidur pun nggak yang kedeteksi padahal gue pakai gitu, entah gue kurang kenceng makanya atau mungkin terlalu kenceng ya. Itu keanehan yang gue temukan dari sleep tracking di sini. Kemudian kalau ngomongin baterai nih, kapasitas si Tozo Watch S2 ini di 300 mAh, yang kalau dari klaimnya sih bisa lebih dari 20 hari ya untuk standby time-nya. Dan kebetulan kemarin gue ada waktu untuk melakukan tes itu yang memang mencapai sesuai dengan klaimnya sih untuk standby time. Jadi per minggu itu hanya berkurang sekitar 30%-an. Jadi bakalan habis di minggu ketiga, which is 20 hari lebih. Sementara kalau untuk pemakaian normal, ini gue bisa bilang salah satu smartwatch dengan baterai yang di atas rata-rata atau baterainya awet. Karena dari pemakaian gue nih ya, di brightness tadi yang di level 1 sampai 3, kemudian untuk heart rate monitoringnya jalan menggunakan fitur intelligence, dan hampir nggak pernah lepas gitu, sleep tracking juga jalan terus meskipun kadang kedeteksi kadang enggak. Itu tuh habis di sekitar 8 harian gitu deh. Jadi gila sih untuk 8 hari, ditambah lagi untuk charging time-nya ini hanya 2,5 jam doang. Jadi 2,5 jam lu dapet 8 harian, itu oke banget sih menurut gua. So overall Tozo Watch S2 ini bagus ya, meskipun ya tetap ada kekurangannya gitu. Tapi dari tadi gue belum sebut harga nih ya, karena memang ini barang dikirimkan dari Tozo globalnya langsung. Dan kalau di website mereka ini tuh dibanderol di sekitar $40 atau sekitar 600 ribuan kalau pakai kurs hari ini 14.800. Tapi sayangnya di marketplace Indo, Tozo Watch S2 ini di Tozo official store-nya sendiri belum masuk sih.
Jadi gue masih belum bisa memastikan berapa harga resmi di Indonesia. Tapi ya ancar-ancar di sekitar $40, 600 ribuan ya, kurang lebih segitu. Dengan kualitasnya udah cukup oke. Jadi intinya buat temen-temen yang memang nyari smartwatch yang baterainya awet, fitur kesehatannya bagus, fitur olahraganya juga bagus, dengan mengorbankan fluiditas layar, karena layarnya sendiri udah cakep ya dari segi warnanya. Ini Tozo Watch S2 bisa banget gue rekomendasikan di range harganya yang di sekitar 600 ribuan. Tapi kalau di atas itu mungkin mending pilih produk yang lain. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.